Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di beberapa video sebelumnya kita telah mempelajari berbagai peristiwa penting yang terjadi selama metabolisme karbohidrat berlangsung di dalam sel. Ada peristiwa siklus asam sitrat, kemudian oksidasi pirufat, glikolisis, hingga gluconeogenesis. Dan pada video kali ini, mari kita membahas peristiwa lain dalam metabolisme karbohidrat, khususnya metabolisme glikogen. Glikogen merupakan salah satu bentuk karbohidrat ya. Nah, pada peristiwa metabolisme glikogen ada dua macam peristiwa utama, yaitu glikogenesis dan glikogenolisis. Namanya hampir mirip dengan glikolisis dan gluconeogenesis yang telah kita pelajari di beberapa video sebelumnya. Namun, bila kita perhatikan, dua peristiwa ini sama-sama mengandung glikogen. Yang satunya glikogenesis, satunya glikogenolisis. Satunya genesis atau pembentukan, satunya lisis atau pemecahan. Nah, seperti yang saya singgung sebelumnya, glikogen merupakan salah satu bentuk karbohidrat. Fungsinya adalah sebagai penyimpanan. Sehingga glikogen merupakan molekul yang menyimpan cadangan karbohidrat di dalam sel. Pada sel tumbuhan kita mengenal amilum yang peranannya sama dengan glikogen. Sedangkan pada sel hewan dan manusia yang berperan layaknya amilum adalah glikogen. Sebetulnya amilum dan glikogen itu strukturnya hampir sama. Yang membedakan hanyalah derajat jumlah cabangnya saja. Nah, banyaknya cabang dari glikogen ini memberikan keuntungan tersendiri. Kenapa? Karena banyak cabang maka banyak ujung. Nah, dari setiap ujung ini siap dipecah ketika dibutuhkan. Dipecah untuk menghasilkan glukosa. Sehingga ketika sel tiba-tiba membutuhkan banyak glukosa, maka dalam satu waktu glikogen ini dapat dipecah sehingga menghasilkan banyak glukosa dalam satu waktu tersebut. Bayangkan bila glikogen hanya terdiri atas satu rantai panjang saja. Karena hanya terdiri atas satu rantai panjang, maka ujungnya hanyalah dua, yaitu ujung kanan dan ujung kiri saja. Sehingga yang dapat dipecah hanyalah kedua ujung tersebut. Namun, karena glikogen memiliki banyak percabangan seperti ini, maka ujungnya banyak. Karena ujungnya banyak, maka banyak ujung yang siap dipecah menjadi glukosa. Sekarang mari kita pelajari peristiwa pertama, yaitu pembentukan atau sintesis glikogen atau kita kenal sebagai glikogenesis. Nah, peristiwa glikogenesis ini membutuhkan bahan utama yaitu glukosa. Tahapan pertama yang harus dilakukan oleh sel adalah glukosa harus mengalami fosforilasi dengan bantuan enzim heksokinase. Nah, fosforilasi ini melibatkan molekul ATP. Molekul ATP akan menyumbangkan satu gugus fosfatnya, sehingga ATP akan berubah menjadi ADP. Yang awalnya adenosin trifosfat akan berubah menjadi adenosin difosfat. Tri menjadi D. 3 fosfat berubah menjadi 2 fosfat. Kenapa? Karena satu gugus fosfatnya akan disumbangkan ke glukosa. Disumbangkan, lebih tepatnya disumbangkan ke karbon nomor 6. Sehingga glukosa akan berubah menjadi glukosa 6 fosfat. Karena fosfatnya tadi menempel di karbon nomor 6 dari glukosa tersebut. Kita lihat ya, peristiwa ini dikatalisis oleh heksokinase, enzim yang turut terlibat di peristiwa glikolisis, khususnya di tahapan pertama dari glikolisis. Nah, setelah glukosa 6 fosfat terbentuk, maka gugus fosfat di karbon nomor 6 akan diubah atau dipindahkan ke karbon nomor 1. Sehingga glukosa 6 fosfat berubah menjadi glukosa 1 fosfat. Nah, tahapan ini membutuhkan enzim yaitu fosfoglukomutase. Setelah glukosa 1 fosfat terbentuk, dia akan berubah menjadi UDP glukosa, uridyl difosfat glukosa. Peristiwa ini melibatkan UTP. UTP itu seperti ATP ya. Kalau ATP A-nya itu adenosin, kalau UTP U-nya itu uridin. Sama-sama mengandung 3 gugus fosfat. Ini adenosin trifosfat, sedangkan yang ini uridin trifosfat.
Nah, pada tahapan ini uridin trifosfat akan menyumbangkan UMP. UMP itu uridin monofosfat. Artinya dia menyumbangkan uridin plus 1 fosfat. Sehingga akan menghasilkan pirofosfat. Ya, awalnya UTP berubah menjadi pirofosfat. Pirofosfat itu molekul yang hanya terdiri atas 2 fosfat. Karena UTP menyumbangkan UMP ke glukosa 1 fosfat, maka glukosa 1 fosfat berubah menjadi UDP glukosa. UDP itu difosfat. Di itu 2. 1 fosfat berasal dari UMP milik UTP, 1 fosfat berasal dari glukosa 1 fosfat. Kemudian uridil difosfat glukosa ini akan ditambahkan ke rantai glikogen yang sudah ada. Nah, ketika ditambahkan ke rantai glikogen yang sudah ada, UDP-nya dilepas. Ya, jadinya UDP glukosa ini UDP-nya dilepas, kemudian glukosanya akan ditempelkan ke rantai. Sehingga rantai glikogennya semakin panjang. Nah, peristiwa ini dikatalisis oleh glikogen sintase. Ini kan rantai ya. Nah, glukosa ini yang melalui peristiwa-peristiwa ini akan ditambahkan ke ujung salah satu rantai. Sehingga rantainya semakin panjang. Dan ingat ketika glukosa itu ditambahkan ke ujung rantai, UDP-nya dilepaskan. Nah, rantai ditambahkan terus-menerus. Nah, ketika membentuk rantai baru itu akan terbentuk ikatan 1,4 glikosidik. Artinya, antara satu glukosa dengan glukosa yang lain diikatkan oleh rantai glikosidik yang menghubungkan antara karbon nomor 1 dengan karbon nomor 4 di kedua glukosa tersebut. Ya, jadinya pembentukan ikatannya antara karbon nomor 1 dengan karbon nomor 4 dari dua glukosa yang berdampingan di rantai glikogen tersebut. Nah, penambahan rantai ini terjadi terus-menerus. Kemudian, setelah itu, ada sekitar 6 residu glukosa. 6 glukosa yang akan dipindahkan ke bagian sini. Ya, akan membentuk rantai baru, percabangan baru. Nah, bisa kita lihat ya, ini ada sekian rantai ini. Sekian residu glukosa ini akan dipindahkan ke sini. Ketika dipindahkan ke sini, dia akan membentuk ikatan alfa 1,4. Nah, seperti ini. Ya, jadinya ini kan tadi awalnya rantai. Rantai ini akan bertambah terus-menerus. Bertambah dari peristiwa ini. Yang dikatalisis oleh glikogen sintase. Awalnya ada glukosa diubah menjadi glukosa 6 fosfat, kemudian menjadi 1 fosfat, kemudian menjadi UDP glukosa. UDP glukosa inilah yang akan bergabung menjadi glikogen. Sehingga rantai akan semakin panjang dengan bertambahnya glukosa yang bergabung. Nah, kemudian setelah bertambah panjang, beberapa residu glukosa ini dipindahkan ke sini. Kalau ini kan yang dibentuk ikatan 1,4. Nah, pada sini ketika dipindahkan ke sini yang dibentuk adalah ikatan 1,6. Jadinya rantai ini dipindah ke sini. Sehingga rantainya ini akan semakin pendek, kemudian membentuk rantai baru. Ya, sehingga akan membentuk rantai baru. Awalnya ini ya, rantainya panjang. Kemudian dipotong sehingga rantai ini semakin pendek. Awalnya ini menjadi semakin pendek. Yang baris kedua ini. Sedangkan rantai panjang ini dipindahkan ke atas sini. Sehingga membentuk rantai baru. Sehingga membentuk percabangan baru. Nah, enzim yang terlibat dalam peristiwa ini adalah enzim glycogen branching. Atau bahasa Indonesianya adalah enzim pembentukan percabangan. Kemudian, ketika ada glukosa baru akan ditambahkan lagi. Sehingga kedua rantai ini akan semakin panjang juga. Setelah itu, setelah bertambah panjang, nanti ada aktivitas glycogen branching enzim lagi. Maka setiap rantai ini akan membentuk percabangan lagi. Sehingga percabangan yang terbentuk semakin banyak. Kita lihat di model glikogen ini, cabangnya banyak. Nah, pembentukan banyak cabang ini peristiwanya seperti tadi.
Satu rantai tambah panjang, setelah itu ada sekitar 6 residu yang akan dipindahkan membentuk cabang baru. Kemudian kedua rantai itu bertambah panjang lagi, nanti 6 residu dipindahkan membentuk cabang baru lagi. Sehingga membentuk cabang-cabang sebanyak-banyaknya. Kemudian ada peristiwa juga glikogenolisis. Kalau glikogenesis adalah pembentukan glikogen, kalau glikogenolisis adalah pemecahan glikogen menjadi glukosa. Peristiwanya sebetulnya sederhana. Ini awalnya ada rantai glikogen ya, ini anggap aja rantainya panjang sehingga ini disimbolkan seperti ini. Jadinya ini kita anggap panjang sekali. Kemudian di ujung rantai ini dapat dipecah menjadi glukosa. Caranya bagaimana? Dengan cara menambahkan satu gugus fosfat yang dikatalisis oleh glikogen fosforilase. Nah, ketika ujung dari rantai ini yaitu glukosa yang paling ujung mendapatkan gugus fosfat, dia akan terlepas dari rantainya. Sehingga dia akan membentuk glukosa 1-fosfat. Sehingga pemecahan atau glikogenolisis itu menghasilkan glukosa 1-fosfat. Sehingga rantainya menjadi lebih pendek. Nah, peristiwanya adalah akan mengalami peristiwa glikogenolisis, akan mengalami peristiwa pemecahan semacam ini secara terus-menerus. Jadinya ya di ujung ini bisa kita lihat di bagian ini. Ujung ini, glukosa ini akan dipecah, dilepaskan terus-menerus. Dipecah terus-menerus hingga menyisakan 4 residu. Ya, pemecahan ini sama seperti ini dengan katalisis glikogen fosforilase. Kita lihat glikogen fosforilase dengan melibatkan gugus fosfat. Jadinya peristiwa ini berlangsung terus-menerus hingga glukosa terlepas satu persatu hingga menyisakan 4 residu. Setelah menyisakan 4 residu ini, 3 residu glukosa ini akan dipindahkan ke ujung salah satu cabang yang lain. Kita lihat ya, ini awalnya cabangnya panjang, kemudian kedua cabang ini akan semakin pendek karena terjadi peristiwa pelepasan glukosa sehingga sama-sama menyisakan 4 glukosa. Kemudian salah satu rantai 3 glukosanya akan dipindahkan ke ujung rantai yang lain. Sehingga hanya menyisakan 1 glukosa saja. Nah, peristiwa ini dikatalisis oleh enzim glukanotransferase. Kemudian, 1 glukosa yang tersisa ini akan dilepaskan, menghasilkan glukosa lain. Nah, yang kita lihat di sini, glukosa yang dilepaskan dari peristiwa ini adalah glukosa saja, bukan glukosa 1-fosfat. Kalau pada peristiwa ini yang dilepaskan kan adalah glukosa 1-fosfat. Namun pada tahapan ini yang dilepaskan adalah glukosa saja. Nah, peristiwa ini terjadi terus-menerus. Nah, ini kan sekarang semakin panjang. Ini akan dipecah lagi. Kemudian nanti dipecah sehingga menghasilkan 4 residu. Sama seperti tadi, setelah 4 residu, 3 residu akan dipindahkan ke ujung dari rantai yang lain. Nah, peristiwanya terus-menerus hingga nanti kadar glukosa darah normal kembali. Nah, sekarang kita belajar regulasinya. Seperti yang kita pelajari tadi, regulasi dari metabolisme glikogen itu sebetulnya melibatkan 2 enzim utama, yaitu glikogen sintase pada peristiwa glikogenesis dan glikogen fosforilase pada peristiwa glikogenolisis. Ini ya, glikogen fosforilase. Nah, baik glikogen sintase maupun glikogen fosforilase ini bisa dalam dua kondisi. Yang pertama kondisi aktif, kita simbolkan sebagai alfa atau A. Kemudian kondisi inaktif atau beta. Nah, pada kondisi aktif, kalau glikogen sintase itu cirinya dia tertempel oleh gugus hidroksil. Sedangkan glikogen fosforilase pada kondisi aktif itu dia mengalami fosforilasi alias dia ketempelan fosfat. Sebaliknya pada peristiwa inaktif atau kita kenal sebagai B-form bentuk B, glikogen sintase itu ketika terfosforilasi. Sedangkan glikogen fosforilase inaktif ketika dia terlepas fosfornya. Defosforilasi sehingga dia ketempelan hidroksil. Jadinya dari sini bisa kita lihat ya.
saling berkebalikan. Glikogen sintase itu inaktif ketika ketempelan fosfor. Namun, glikogen fosforilase aktif ketika ketempelan fosfor. Satunya ketika fosforilasi aktif, satunya ketika fosforilasi malah menjadi inaktif. Nah, metabolisme glikogen itu melibatkan enzim hormon-hormon. Hormon utama yang terlibat adalah glukagon dan epinefrin. Nah, ketika glukosa di darah itu rendah, maka di darah akan diedarkan enzim glukagon dan epinefrin. Nah, dua enzim ini nanti akan ditangkap oleh sel hati dan sel otot. Ketika sel hati dan sel otot menerima sinyal dari epinefrin dan glukagon, maka hormon ini akan menjadi sinyal yang menyebabkan diaktifkannya protein kinase A. Ketika protein kinase A aktif, maka peristiwa degradasi glikogen atau glikogenolisis akan terjadi. Secara detail seperti ini peristiwanya. Ya, ketika epinefrin dan glukagon ditangkap oleh sel hati dan sel otot, maka protein kinase A aktif. Nah, protein kinase A ini fungsinya adalah melakukan peristiwa fosforilasi, penambahan gugus fosfat ya. Fosforilasi pada dua enzim, yaitu fosforilase kinase dan glikogen sintase. Kita lihat terlebih dahulu yang glikogen sintase. Glikogen sintase kan fungsinya mensintesis glikogen. Nah, glikogen sintase ketika mengalami fosforilasi dia menjadi glikogen sintase B. Kita lihat di sini. Glikogen sintase itu kalau terfosforilasi dia inaktif. Padahal fungsi dari glikogen sintase adalah sintesis glikogen. Oleh karena itu ketika protein kinase memfosforilasi glikogen sintase, maka glikogen sintase menjadi inaktif sehingga sintesis glikogen terhenti. Selain memfosforilasi glikogen sintase, protein kinase A juga memfosforilasi fosforilase kinase. Sehingga fosforilase kinase ketempelan gugus fosfat. Dan kita lihat di sini, ketika glikogen fosforilase ketempelan fosfat, dia menjadi aktif. Karena aktif, fosforilase kinase akan memfosforilasi glikogen fosforilase. Nah, glikogen fosforilase akan berubah menjadi glikogen fosforilase A. Kita lihat di sini, glikogen fosforilase A itu bersifat aktif. Kenapa? Karena dia ketempelan gugus fosfat. Nah, fungsi dari glikogen fosforilase adalah degradasi glikogen. Sehingga glikogennya dipecah. Akibatnya ketika di darah kadar gula darahnya menurun, maka terjadi pemecahan glikogen di sel otot dan sel hati. Gitu ya. Begitu pula sebaliknya, ketika gula darah tinggi, maka hormon insulin akan diedarkan. Ketika hormon insulin diedarkan, dia akan ditangkap lagi oleh sel hati dan sel otot. Insulin ini akan mengaktifasi protein fosfatase. Berbeda dengan peristiwa sebelumnya. Peristiwa sebelumnya melibatkan protein kinase yang fungsinya adalah fosforilasi, menambahkan gugus fosfat. Nah, protein fosfatase itu fungsinya defosforilasi atau mengambil, mendegradasi gugus fosfat molekul lainnya. Kita lihat ya, ketika insulin ditangkap oleh membran dari sel hati dan sel otot, maka sel hati dan sel otot akan mengaktifasi protein fosfatase. Protein fosfatase akan mendefosforilasi glikogen sintase B. Sehingga glikogen sintase B yang awalnya tertempel gugus fosfat, dia akan lepas gugus fosfatnya menjadi glikogen sintase bentuk A. Kita lihat di sini. Ketika glikogen sintase melepaskan fosfatnya, dia menjadi aktif. Sehingga sintesis glikogen terjadi. Selain itu, protein fosfatase juga mendefosforilasi fosforilase kinase. Fosforilase kinase yang terdesfosforilasi, fosfatnya akan hilang. Sehingga dia kembali menjadi fosforilase kinase. Selain itu,
Glikogen fosforilase yang awalnya dalam bentuk A karena dia ketempelan fosfat juga mengalami defosforilasi juga akibat berinteraksi dengan protein fosfatase. Akibatnya dia kehilangan gugus fosfat juga sehingga awalnya dia yang dalam bentuk A form, dalam bentuk A berubah menjadi bentuk B form. Kita lihat di sini. Glikogen fosforilase ketika dia kehilangan fosfatnya, dia akan menjadi inaktif. Sehingga degradasi glikogen terhenti. Dari sini bisa kita lihat metabolisme glikogen itu melibatkan 3 hormon utama, yaitu epinefrin, kemudian insulin, dan epinefrin. Epinefrin itu nama lain dari adrenalin. Oke, demikian penjelasan saya terkait metabolisme glikogen yang terdiri atas glikogenesis dan glikogenolisis. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.